Shalom, selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Sebelumnya Bu Kristi mau tanya nih, anak-anak sudah tahu belum kalau di sekolah minggu GKI Damai sekarang sudah dilakukan secara onsite. Jadi anak-anak bisa datang dan beribadah bersama-sama dengan teman-teman di kelas masing-masing setiap hari Minggu pukul 9:30. Jangan terlambat ya. Nah, buat anak-anak yang belum bisa datang ke gereja, yang belum bisa datang onsite, jangan berkecil hati karena kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama secara online melalui Sunday Devotion. Tapi ingat ya, walaupun kita beribadah secara online, hati kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bisa ajak juga kakak, adik, papa, mama untuk duduk bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, itu makanannya, snacknya, mainannya, minumannya disimpan dulu ya. Kita duduk manis, kita mau mulai beribadah, kita mau sama-sama menyapa Tuhan melalui satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Biarlah kami menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pimpin acara kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah semuanya ini boleh kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu nggak Bu Kristi lagi main apa nih? Ini namanya Uno Stack. Seru loh mainnya. Jadi ini kita harus ambil satu dari bawah. Kita tarik. Terus kita pindahin ke atas. Nah, kita mau bikin yang tinggi sekali. Nah, mana lagi ya? Yang ini nih. Ini juga bisa kita dorong. Terus kita ambil. Kita taruh di atas. Wah, seru kan? Bu Kristi hebat kalau main kayak gini nih. Paling jago Bu Kristi. Siapa aja yang lawan Bu Kristi pasti kalah deh. Ini ya. Coba kita lihat lagi. Dorong yang ini. Mau bikin lebih tinggi di atasnya aja. Mana lagi ya? Ini nih. Aduh, mana ya kok susah ya yang itu? Ini aja deh. Pelan. Oke. Aduh. Bentar. Pelan. Aduh. Bentar ya. Nah, kita ambil yang ini. Oke. Wah, gak jatuh. Bikin lebih tinggi taruh aja di atasnya langsung biar tinggi. Nah, sekarang ambil yang mana lagi ya? Ini pelan. Iya, bikin lagi lebih tinggi. Wah, di atasnya lagi. Jago kan? Hebat kalau Bu Kristi. Nah, sekarang ambil yang mana lagi nih? Ini biar bisa lebih tinggi lagi. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Geser dulu. Dikit. Geser dikit. Ouch. Ya, hancur semua. Wah, anak-anak, Bu Kristi sombong sih ya. Sok jago, tadi bilangnya hebat. Ternyata jatuh semua berantakan. Ternyata anak-anak, di dalam Alkitab juga ada loh ceritanya orang-orang yang mendirikan menara yang tinggi sekali. Mereka ingin menaranya sampai ke langit. Tapi mereka juga kayaknya sombong deh, seperti Bu Kristi tadi. Yuk, kita sama-sama membaca di Alkitab yuk. Yuk diambil Alkitabnya ya. Nah, kita akan sama-sama membaca dari Kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kitab Kejadian paling depan ya, kitab yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing."
Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Anak-anak masih ingat cerita yang minggu lalu? Minggu lalu, cerita firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan sangat mengasihi manusia, karena itu Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup manusia. Tetapi sayangnya, manusia suka punya rencana sendiri, seperti yang kita baca hari ini. Orang-orang ini tidak mau ikut rencana Tuhan. Mereka punya rencana sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, mereka bilang begini, mari kita membangun menara yang tinggi sekali, yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya mereka semua bisa berkumpul di situ, tidak perlu pergi kemana-mana. Dan mereka bilang apa di sini? Di ayat yang keempat dikatakan di sini, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa maksudnya cari nama? Cari nama di sini berarti mereka ingin menyombongkan diri. Mereka ingin bilang ke semua orang bahwa mereka hebat, mereka bisa bangun menara yang tinggi. Dan semua itu adalah kehebatan mereka. Kayak Bu Kristi tadi ya, sombong, merasa hebat, merasa bisa gitu. Nah, di sini mereka mulai membangun. Mereka bikin batu bata, mereka bangun satu persatu sampai tinggi seperti itu ya. Jadi mereka ingin supaya nama mereka itu terkenal karena mereka dibilang hebat, mendirikan menara yang tinggi sekali. Tapi anak-anak, Tuhan sedih kalau melihat anak-anak Tuhan itu sombong. Karena itu, Tuhan menghentikan pekerjaan mereka. Bagaimana caranya? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dulu mereka hanya berbicara satu bahasa. Jadi, kalau mereka bekerja sama, itu gampang. Karena mereka saling mengerti. Tolong ambilkan batunya. Tolong ambilkan tanah liat. Nah, itu mereka gampang. Tapi Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga akhirnya mereka tidak mengerti satu sama lain. Coba anak-anak bayangkan ya. Yang satu bilang gini, tolong batunya dibawa ke sini. Nah, yang satu gak ngerti. Dia pikir batunya suruh buang. Terus batunya dibuang. Kan jadi marah. Kok kamu buang sih? Jadi akhirnya mereka pun saling marah. Mereka tidak mengerti satu sama lain. Mereka akhirnya tidak bisa bekerja sama. Semuanya kacau. Karena itulah namanya disebut Menara Babel. Babel artinya kekacauan. Di sini kita melihat bahwa walaupun mereka itu bekerja sama, mereka melakukan pekerjaan yang sebenarnya baik, mereka membangun. Tetapi mereka melakukannya dengan kesombongan. Tujuan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi mereka bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kesombongan mereka, untuk mencari nama. Mereka menggunakan kepandaian mereka, keahlian mereka untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, tetapi untuk tujuan yang salah, yaitu untuk kesombongan mereka sendiri, untuk cari nama, bukan untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak, seharusnya kalau kita punya tangan ini harusnya kerja untuk Tuhan. Kita punya mulut harusnya untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengucapkan kata-kata yang sombong. Bu Kristi jadi ingat ada satu lagu, tanganku kerja buat Tuhan. Ayo anak-anak, kita sama-sama pujikan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan.
bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Anak-anak, Tuhan rindu supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah untuk setiap kita. Jadi, kalau Tuhan berikan kita talenta, kepandaian, keahlian, semua itu harusnya dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita sendiri. Dan kalau kita melakukannya, kita harus melakukannya dengan rendah hati. Nah, Bu Kristi mau tanya, siapa di sini anak-anak yang pinter nyanyi? Suaranya bagus tuh. Waduh, Bu Kristi inget tuh ada yang suka nyanyi di kelas, suaranya bagus. Ada yang bisa main musik? Nah, itu ada yang angkat tangan, bisa main gitar, ada yang bisa main piano, ada yang bisa main keyboard. Wah, hebat-hebat semua. Lalu ada yang pinter di kelas, pinter matematika, pinter bahasa Inggris. Nah, Bu Kristi yakin pasti anak-anak banyak yang pinter-pinter ya. Tetapi harus ingat bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi, kalau kita dikasih kepinteran, jangan terus kita sombong. Ketika kita menyanyi dengan merdu, terus kita bilang sama teman kita, "Aduh, suaramu kok gak enak sih? Gak usah nyanyi deh, biar aku aja yang nyanyi. Suaraku kan bagus, biar aku aja yang memuji Tuhan. Kamu diam aja dengerin." Baik gak seperti itu? Tidak baik. Ketika kita bisa menyanyi dengan merdu, ya kita menyanyi untuk Tuhan, bukan untuk kesombongan kita sendiri. Kalau ada teman yang kurang bisa nyanyi, kita ajarin. Kita ajarin dia biar nyanyi dengan baik, supaya lama-lama dia juga akan pintar nyanyi. Atau main musik. "Aduh, kamu ini main musik fals semua. Kok yang dipencet itu? Harusnya yang ini." Gak boleh sombong. Ajarin dengan rendah hati. Karena apa? Karena kepandaianmu pun adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan mau hentikan, seperti tadi Tuhan hentikan pekerjaan orang-orang yang membangun Menara Babel, itu bisa terjadi. Jadi apapun milik kita itu sebenarnya berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Kalau kita pintar, gak boleh menghina teman-teman yang kurang pintar. "Aduh, kamu perkalian aja kok gak bisa sih?" Gak boleh begitu. Tapi kita ajarin dengan kasih, ajarin dengan rendah hati, supaya teman kita pun bersukacita dan memuliakan Tuhan. Wah, hebat ya, dia itu anak Tuhan yang baik hati, rendah hati, dia mengajariku. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya yang dipuji siapa? Yang dipuji Tuhan. Karena bukan kita yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat. Apapun yang kita punya, itu kita dapat dari Tuhan. Jadi, kalau sesuatu pekerjaan kita itu bagus, itu karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Jadi kita tidak boleh sombong. Lakukan semuanya dengan rendah hati. Jadi anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, itu semua karena berkat Tuhan. Jadi harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Tetapi Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Demi untuk menyelamatkan Bu Kristi dan anak-anak semua. Menyelamatkan kita semua. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama belajar. Kita meneladani Yesus. Kita mau belajar untuk rendah hati. Dan tidak menyombongkan apapun yang kita punya ataupun yang kita bisa. Nah, hari ini kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 18
Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Kita sama-sama baca ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo anak-anak, kita sama-sama hafalkan yuk. Amsal 18 ayat 12. Bunyinya demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bisa ya? Yuk kita ulang sama-sama. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bisa ya anak-anak? Puji Tuhan. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk kirim persembahan lewat QR code berikut ini atau ditransfer ke rekening GKI Damai. Tetapi terlebih dari persembahan ini, persembahan yang terbaik adalah kalau kita bisa mempersembahkan hidup kita. Kita hidup dengan kerendahan hati, memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Lalu kita pakai semua talenta, kepandaian, apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat ya, kalau kita bisa, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Tetap rendah hati, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari anak-anak, kita tutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong-sombong itu dosa. Sombong-sombong itu dosa. Sombong-sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong-sombong itu dosa. Sombong-sombong itu dosa. Sombong-sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh apa? Gak boleh sombong. Nah anak-anak, siapa di sini yang sudah siap untuk memakai talenta dan semua kepandaiannya untuk kemuliaan Tuhan? Dan ada satu tadi kuncinya apa? Dengan rendah hati dan tidak sombong. Ya, ayo anak-anak kita mau katakan sama-sama. Yuk kita katakan dengan iman. Aku mau jadi anak Tuhan yang mau hidup dan melayani Tuhan dengan rendah hati. Aku mau hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan dengan segala kerendahan hati, Tuhan taat sampai mati di kayu salib bagi kami semua. Tuhan, hari ini kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, tetapi menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Kami mau mensyukuri semua talenta dan kelebihan kepandaian yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami ingin memakainya dengan segala kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.